Habis udah lama juga pandemi, mungkin mereka pada ini ya apa kangen pulang kampung ya. Saatnya gitu. Hari Senin yang lalu saya ke Bandung Pak sendiri loh, darat. Oh ya? Iya. Nggak macet Pak? Enggak. Kan hari kerja ya. Aku jalan aja ke Bandung. Iseng aja Pak. Kan udah lama sekali kan. Iseng aja. Oh gitu ya. Iya. Seru juga ya. Seru kan gimana rest area ini gimana, protokolnya gimana. Jadi kan kalau kadang kita hanya dengar cerita, sekarang aku lihat sendiri, oh kayak gitu, kayak gini kan gitu. Ya. Selamat pagi Darman, udah lama nggak ketemu nih Pak Darman Haslim. Mas Gatot. Konsennya lagi ngawur nih biasa. Pakai produknya si Yos. Waduh. First Media. Ini di rumah atau di kantor? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Lebih banyak di rumah ya? Selamat pagi Bu Ice. Selamat pagi Pak Gatot dan semuanya. Selamat sehat, pagi. Sehat kah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi Om John Tangke dan Mas Didit. Pagi Om. Ya, selamat bergabung. Ini dari mana Tuban nih? Nggih, Tuban. Waktunya sama ya Tuban sama Jakarta ya? Sama. Sama ya. Luar biasa nih. Udah lama tinggal di Tuban? 2010 Om di Tuban. Oh 2010. Oke. Oke, selamat pagi Mbak Dian Widayanti. Lagi ngomong cucu tadi, ngomong anak tadi. Ya nggak apa-apa, namanya juga ibu rumah tangga juga ya. Jadi oke. Iya nih kayaknya teman-teman pada liburan semua nih. Biasanya paling nggak ada 20 orang, tapi nggak apa-apa, mungkin ini aja ya. Apa kita mulai aja ya, karena udah waktunya udah 10.09 ini, daripada kita saling tunggu. Jadi seperti biasa kita mulai dengan apa yang sudah ada dulu deh dari teman-teman. Nanti sambil jalan saya approve teman-teman yang join-nya terakhir. Sekali lagi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Kita mulai dengan apa yang sudah ada saja, dengan berapapun orang, karena situasi libur jadi sepi. Nggak apa-apa. Biasanya juga nanti juga banyak yang join. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sebetulnya sekali lagi ini bukan buku baru, buku tahun 2009 ya. Jadi memang cukup lama, tapi ternyata kisahnya masih berlaku sampai sekarang gitu. Jadi menurut saya kenapa tidak gitu kita gunakan ini sebagai bahan diskusi gitu. Jadi sebelum kita sampai ke sana, kita sedikit mengulas saja bahwa saat ini kita sudah membahas 11 buku. Jadi terakhir kemarin Black Swan, Pak Widiawan yang menjadi tamu, dan hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Be the Solution. Ya, jadi ini sebetulnya buku yang cocok dengan film yang kemarin sempat viral Tilik ya, yang jadi orang tuh ya solutif kalau nggak salah, Ibu Tejo itu sempat viral. Saya sendiri belum nonton filmnya tapi sudah sempat viral gitu. Jadi ini luar biasa sekali nih yang namanya itu viral itu zaman sekarang ini. Kemudian nextnya apa? Mungkin nanti teman-teman kalau ada usul masukin di chat box. Tapi yang jelas pekan depan insya Allah kita agak maju karena tanggal 4 itu saya ada acara. Jadi mungkin pekan depan itu hari Selasa. Insya Allah nanti kita bikin pengumuman lagi. Karena ada teman yang bersedia membahas how to build a $1 billion app. Wah ini menarik nih, karena saya juga bukan orang IT, jadi saya pengen tahu juga nih membuat aplikasi yang nilainya bisa $1 billion itu gimana caranya gitu ya. Jadi ini bukunya menarik dan saya sedikit baca, nanti saya akan baca lagi.
Nah, hari ini kita langsung masuk aja ke bahasan kita, yaitu Be the Solution, How Entrepreneurs and Conscious Capitalists Can Solve All the World's Problems. Wah, judulnya ngeri banget ya. Buku ini sebetulnya rangkuman dari, bukan rangkuman ya, berisi beberapa tulisan. Ada 17 artikel kalau nggak salah. Jadi ini mirip dengan buku yang beberapa saat dulu kita bahas mengenai leadership. Itu ada 25 artikel, ini juga sama, tapi sama si Michael Strong, pengarangnya ini diedit, atau bukan diedit, disamerikan menjadi satu suara itu seperti apa gitu. Jadi kita akan lihat jahitannya Michael Strong itu seperti apa. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya hari ini khusus, karena pas 28 Oktober gitu ya, Hari Sumpah Pemuda, jadi mungkin saatnya ini kalau Sumpah Pemuda yang bicara anak-anak muda gitu, jangan yang seperti saya gitu ya. Jadi makanya tamunya ini anak muda yang juga udah berbisnis. Nanti kita coba pengen tahu gitu ya, anak muda kalau berbisnis itu bagaimana memulainya dan apa masalahnya gitu ya. Nah ini juga menarik untuk kita lihat. Jadi kalau kita kembali ya, ini masalah Sumpah Pemuda ini kita ingat. Di tahun 28 aja, 92 tahun yang lalu ya, para pemuda udah berani membuat suatu ini ya, ikrar ya, padahal di zaman masih ada penjajah waktu itu ya. Jadi kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya, jadi ini menarik sekali. Jadi kok ya pas gitu. Ini timingnya ini, terus juga bukunya itu mengenai solusi gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Sedikit retro aja, sebetulnya buku ini juga sudah pernah saya resensi waktu itu dimuat di Koran Tempo tanggal 30 Mei tahun 2009. Setelah lebih dari 11 tahun lalu, saya melihat kok isinya semakin hari semakin relevan gitu. Saya melihat banyak fenomena yang relevan dengan apa yang dibahas oleh Michael Strong. Dia sendiri pernah mengomentari resensi ini di blog saya waktu itu, dan saya juga kaget, saya baru baca lagi kemarin, oh ternyata dia pernah mengomentari gitu ya. Dan dia selalu menyemangati mengenai Be the Solution ini seperti apa gitu. Dan yang terakhir, saya melihat bahwa ini suatu hal yang kita baca ternyata itu manfaatnya bisa kita peroleh bertahun-tahun kemudian. Artinya, yuk kita perbanyak baca buku gitu, karena ternyata manfaatnya dahsyat baca buku itu. Nah, sekarang masuk ke bukunya sendiri. Jadi bukunya secara garis besar membicarakan mengenai bagaimana kita memanusiakan bisnis ya. Jadi ini yang menjadi topik utama dari buku ini adalah bagaimana kita memanusiakan bisnis. Nah, di dalam buku ini dia, kalau saya bisa simpulkan, ada 3 hal yang dia bahas. Pertama adalah dia mengajak kita semua, para entrepreneur, bahkan kita-kita yang belum berwirausaha, untuk meninjau ulang tujuan bisnis, tujuan hidup kita gitu ya. Jadi dia bagus sekali di bagian awal itu dia mengulas ini dengan cukup jelas. Dan yang kedua, dia memberikan inspirasi contoh bisnis yang berorientasi tidak hanya pada profit. Sayangnya memang ya karena dia orang Amerika ya, jadi banyak sekali contoh-contoh di perusahaan sana, dan sebagian besar mungkin saya yang kurang pergaulan ya, nggak begitu terkenal gitu, nggak begitu saya kenal gitu, bukan yang biasa kita jumpai. Mungkin memang tujuannya dia untuk mengangkat perusahaan-perusahaan yang belum terkenal gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menata rencana ke depan. Nah, bila kita bicara bisnis, kita ada saja orang berasosiasi ya. Oh, bisnis itu kejam, selalu hanya berorientasi pada profit, saling bunuh antara satu dengan yang lain gitu ya. Waktu kompetisi dulu saya ingat sekali ada perusahaan minum yang dalam berkompetisinya dia dengan cara membeli botol bekas dari kompetitor kemudian dihancurkan gitu. Saya tahu, mungkin Anda juga tahu. Kemudian
kesannya egois, tidak peduli gitu ya. Jadi itu sebetulnya kebanyakan atau sebagian orang berpikir seperti itu. Namun kalau kita lihat sejarah kayak Konosuke Matsushita itu dia merasa tersentuh melihat fakir miskin sulit mendapatkan air minum yang layak. Sehingga dia membangun bisnis untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Memang yang dia lakukan tidak langsung menyelesaikan masalah air minum. Tapi paling tidak contoh yang waktu itu dicontohkan dia di tahun 50-an kalau nggak salah. Jadi waktu itu masih zamannya transistor ya, kita belum mengenal IC board gitu ya. Itu dia membeli paten, transistor ini dibeli patennya sama dia dan membuka untuk semua orang mengcopy transistor itu. Jadi tidak dipatenkan lagi. Jadi istilahnya dia membeli paten itu yang ditemukan orang lain, terus kemudian dia membuatnya terbuka untuk semua orang. Contoh kedua Muhammad Yunus, kita tahu sekali seorang yang tokoh di Bangladesh ya. Dia terenyuh melihat pengrajin miskin di kampung-kampung yang kesulitan membeli bahan baku yang hanya sekitar $10. Ya, jadi kecil sekali. Itu aja mereka nggak mampu gitu ya. Jadi dia kemudian membangun Grameen Bank yang fokus pada usaha kecil dengan nasabah ibu-ibu. Jadi memang orientasinya sama sekali bukan profit, tapi lebih kepada bagaimana membangun suatu komunitas ibu-ibu yang diberdayakan bisa berbisnis gitu. Nah, kemudian dari diskusi yang ada di buku ini, dia menyimpulkan bahwa yang namanya entrepreneur itu seseorang yang melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh mayoritas orang. Artinya mayoritas orang cenderung menghindar gitu untuk berbisnis gitu ya. Artinya berbisnis yang memang beberapa yang sifatnya tough. Nah, kemudian dia memberi contoh misalkan Walkman gitu ya. Jadi kan saya juga termasuk salah satu yang kagum gitu ya. Kok bisa gitu ya musik jadi dibawa kemana-mana gitu ya. Terus personal computer, laptop, HP, Google, iPod, dan sebagainya. Banyak sekali yang penemuan-penemuan yang baru, termasuk yang belakangan ini yang saya sering mengkampanyekan dan kita pernah bahas di forum ini, blockchain ya. Kemudian kita tidak menggali apa tujuan utamanya. Jadi waktu itu ya udah bikin tujuannya kemaslahatan umat gitu ya. Misalkan pendiri Google tidak tahu target keuntungannya berapa, dia nggak tahu gitu. Tapi dia yakin bahwa dengan adanya Google itu orang akan terbantukan. Jadi mencari internet itu lebih efisien gitu. Kemudian keuntungan merupakan efek samping belaka. Ini ada di halaman 83 dari buku ini. Kemudian mengejar kebahagiaan hidup bisa diraih dengan meningkatkan kepekaan dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Memiliki teman-teman baik, belajar dan tumbuh, serta membantu orang lain. Ya, jadi ininya dia ya dari ulasan-ulasan dia. Kemudian kalau kita rangkum lagi, sebetulnya dia menekankan gitu ya, mengingatkan bahwa yang namanya bisnis ternyata tidak bisa kita hanya fokus pada satu aja. Misalnya hanya pelanggan, ya hanya pelanggan supaya profit saja, tapi harus memperhatikan ada teamwork-nya, kemudian pemasoknya siapa, ya kemudian juga penyangga dana, investor, ya itu juga diperhatikan, banker gitu ya, jadi juga menjadi perhatian dari bisnis ini, dan terakhir tentunya lingkungan. Nah, dia menggarisbawahi panjang lebar ini di dalam buku ini mengenai bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang kondusif di dalam berbisnis itu. Jadi dia berkali-kali atau penulis lain juga menulis bahwa kebebasan ekonomi dan peluang kewirausahaan adalah kondisi terbaik untuk inovasi. Jadi kalau mau inovasi harus diciptakan itu peluang kewirausahaan, karena mayoritas atau bahkan sebagian besar ya hampir semua inovasi itu datang dari kewirausahaan gitu. Kemudian penciptaan kekayaan dan peningkatan kemakmuran bagi semua. Kemudian 3 hal yang agar entrepreneur itu dapat meningkatkan inovasi kreatif, yaitu 1, adanya jaminan hak milik yang aman. Jadi hak milik itu, property right itu dilindungi undang-undang gitulah ya, dan dapat dialihkan, maksudnya dijual belikan gitu ya bagi si pelaku bisnis itu. Dan ini kita lihat di perusahaan internasional banyak sekali seperti ini, seperti
waktu Ray Kroc membeli license-nya McDonald misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, aturan hukum, bukan aturan otoritas sewenang-wenang. Jadi bukan orang karena berkolusi gitu ya, kemudian memberikan aturan mempermudah golongan tertentu, tapi yang lain dipersulit gitu. Semuanya untuk tujuan bisnis dapat diandalkan tepat waktu dan penegakan kontrak yang adil. Kemudian kebebasan membuat, mengelola, dan mengembangkan badan usaha yang legal atau disebut sebagai kebebasan ekonomi. Nah, kemudian kalau saya lihat ada beberapa catatan yang dia tekankan berkali-kali dari beberapa penulis juga yang ada di situ. Jadi pertama dia beberapa penulis termasuk Michael Strong ini menekankan bahwa ternyata tren dunia pada tahun itu ya 2009 itu sudah terlihat adanya penurunan konflik bersenjata. Memang saat itu mungkin dianggapnya memang cukup kondusif ya, walaupun setelah mengalami kalau nggak salah Goldman Sachs atau Lehman Brothers ya waktu itu yang mengalami masalah di tahun 2008 ya. Kemudian dia menekankan perlunya penciptaan kekayaan untuk semua ya. Jadi prosperity itu for all gitu. Kemudian yang kedua, dia menekankan bahwa tahun itu ya, 2009, itu justru produk itu ditekankan bukan dari segi kualitas, walaupun kualitas juga penting ya. Jadi dia menekankan bahwa kualitas itu penting, cuman orang sekarang nggak melihat kualitasnya saja, tapi lebih kepada estetika dan pengalaman. Jadi pengalaman menggunakan produk atau jasa itu. Jadi bukan yang lebih besar atau lebih banyak gitu ya, tapi bagaimana estetika produk. Jadi mungkin ini saya relate sekali dengan waktu si Steve Jobs merilis misalkan iPod, merilis iPhone ya, kalau dibilang estetikanya selalu unik gitu ya, sederhana tapi membuat orang tertarik untuk membeli gitu ya. Jadi ini benar sekali yang ditekankan dia. Yang ketiga, ini sebetulnya dia menggarisbawahi bahwa efektivitas program pemerintah itu penting ya, karena harusnya yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi ya. Jadi ini sebetulnya berlaku terutama di negara-negara barat waktu itu. Kemudian yang keempat, penciptaan wirausaha. Jadi maksudnya ya semakin banyak wirausaha baru itu semakin bagus gitu. Jadi walaupun ukurannya mulainya dengan yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi ini suatu hal yang dia tekankan. Yang kelima, perdamaian dan kemakmuran global. Jadi kalau saya simpulkan, jadi ada 5 hal ini, ada kekayaan untuk semua, estetika dan pengalaman, efektivitas program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan wirausaha, perdamaian dan kemakmuran. Jadi kalau kita lihat apa gitu ya bedanya ini dengan pemikiran-pemikiran yang kita sering dengar sebetulnya di keseharian kita, bahkan di negeri kita kan banyak yang memikirkan mengenai hal ini gitu. Ternyata dia konsepnya justru di sini nih, dia ada dia bikin semacam think tank kalau nggak salah namanya Flow. Jadi Flow ini sebetulnya bukan nama think tanknya, tapi bagaimana sebetulnya kita sebagai individu itu mengalir, benar-benar mengalir karena kalau kita melibatkan sesuatu itu karena kita menjadi bagian dari kegiatan itu, ya dia menekankan bahwa ego itu akan hilang karena kita melibatkan diri di situ. Jadi titik tekannya justru pada flow-nya itu. Jadi let it flow with yourself gitu. Kemudian biarkan diri kamu secara menyeluruh itu terlibat. Ya, jadi dengan kita terlibat itu dia yakin bahwa yang namanya skills kita, talenta kita itu akan terbangun pada yang terbaik gitu. Nah, ini menarik sekali, memang bahasanya agak filosofis, tapi menurut saya setelah saya lihat-lihat banyak sekali bisnis di Indonesia yang sebetulnya menganut ini ya, menganut asas ini gitu. Nah, ini beberapa quote yang saya ambil dari situ. Jadi pertama mengenai yang tadi sudah saya sebutkan ya, that is how entrepreneurs work, where others see a barrier, they imagine a logical solution and then turn it into reality. Jadi itulah yang disebut entrepreneur, itu selalu bisa mencari celah gitu ya untuk berkreasi, untuk berinovasi. Nah, kemudian ini juga bagus. Meaning comes from engagement in positive work that challenges our personal capacity,
combined with knowledge that our positive work is making a larger contribution to the overall well-being of humanity and life on the planet. Ya, ini juga filosofis ya. Nah, yang terakhir sebetulnya lebih kepada kalau nggak salah di chapter 5, benar, ini judulnya Social Business Entrepreneurs are the Solution. Ini dari Muhammad Yunus dari Grameen Bank. Grameen believes that charity is not an answer to poverty. Jadi poverty itu, kemiskinan, itu tidak diatasi dengan charity, tapi harus dengan pemberdayaan gitu ya. Jadi kalau kita ingat di pemerintah kita waktu itu ada program pemberdayaan masyarakat ya gitu. Masyarakat itu diberdayakan, bukan diberi makanan terus-menerus gitu ya. Jadi berilah mereka tuh kail, bukan diberi ikannya gitu ya. Istilahnya kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terakhir sebetulnya ini dia ingin melihat sistem secara keseluruhan bahwa yang namanya orang bekerja, baik itu bekerja untuk perusahaan lain maupun perusahaan dia sendiri, mereka ingin melihat keterlibatannya dalam apa yang dia lakukan itu in work ya, yang mengkontribusikan kepada society. Ya, jadi ini yang menjadi hal pokok yang dia tekankan di sini. Jadi filosofis sekali sih, itu kelihatannya filosofis, tapi kalau kita ingat beberapa bahasan-bahasan kita sebelumnya ya, kita sudah membahas 11 buku gitu ya, itu satu sama lain ada keterkaitan. Waktu kita ngomongin servant as a leader, kemudian kita ngomongin bahkan blockchain yang teknologi based, pangkalnya ternyata ujung-ujungnya ya adalah contributes to the society. Jadi ini yang membuat kita menjadi tertantang dan diingatkan oleh dia gitu. Dan menurut saya dewasa ini baik sekali untuk kita ingat hal-hal yang terkait dengan kontribusi kita kepada society. Termasuk misalnya teman saya ada yang baru pulang dari Aceh ya, dia membantu petani kopi di sana gitu ya. Dia juga nggak tahu return yang akan dia terima itu berapa. He doesn't care gitu. Tapi dengan dia ke sana dan dia ingin membangun traceability dari kopi ya, itu dia sudah happy gitu. Dia nggak memikirkan how much development cost will be ya, seperti Google waktu pertama kali Larry Page sama Sergey Brin memulai Google juga, mereka nggak tahu profitnya nanti dari mana gitu. Jadi along the way mereka jalan aja. Nah, sekarang saatnya kita berbagi karena saya pengen mengajak anak muda ini di sini, dan ini kan topiknya Sumpah Pemuda ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan anak muda yang bicara, saya cuma membuka, memancing. Saya merasa udah tua gitu, tapi masih pengen berjiwa muda gitu, walaupun badan sudah tua. Kita akan mendengar dari Dian. Dian ini adalah CEO dari PT Teknologi Kuliner Indonesia atau brand name-nya Eat Ever. Nah, dia akan berbagi mengenai bagaimana membangun bisnis dan beberapa poin yang tadi saya bahas dalam pembahasan singkat tadi. Nah, Dian ini selain itu dia juga kalau lihat di Instagramnya dia istilahnya halal lifestyle enthusiast. Jadi semua hal yang sifatnya halal itu dia posting di Instagramnya gitu ya. Nah, ini beberapa aja mengenai Eat Ever yang ada di Instagramnya. Jadi perusahaan kuliner ya. Jadi mungkin Dian bisa berbagi ilmu mengenai atau pengalaman ya tepatnya, dan nggak usah takut. Dian ini bapak-bapak yang senior ini pengen belajar juga dari yang muda-muda gitu. Dian sudah on. Santai aja Dian, sambil ngomong anak ya. Enggak, udah ditaruh di luar. Oh, udah. Oke, silakan Dian. Pertama mungkin bagaimana tanggapannya mengenai buku tadi? Artinya gini, apakah dari poin-poin tadi ada yang pas kena dengan Dian atau ya istilahnya in a way gitu ya, related atau bahkan nggak related juga nggak apa-apa. Di challenge aja. Kalau ya assalamualaikum semuanya. Aku menyapa dulu teman-teman Pak Gatot di sini, mungkin banyak yang baru kenal juga. Nah, tadi kalau bahas tentang business solution, tadi ternyata emang
most of them memang ini sih ya kejadian di bisnis. Kayak tadi kan ada beberapa yang kayak ya kita jalan dulu Google, yang penting jalan dulu, profitnya dia mikirnya along the way, itu bener banget pertama. Kemudian yang tadi ada bahas tentang katanya kan tadi kan kalau entrepreneur ketika ada barrier dia akan berusaha untuk cari celah gimana caranya turning those barrier into reality gitu-gitu. Karena sebenarnya dalam berbisnis itu seringkali kita ngeplannya A, nggak taunya ternyata tuh di pasaran tuh nggak jalan, misalnya kayak gitu. Atau misalnya ternyata ini kurang bermanfaat nih buat yang lain. Akhirnya kita mau nggak mau harus ganti. Dan itu kita harus kayak mengalahkan ego kita sendiri dan melihat kalau sebagian dari kita kalau seandainya non entrepreneur merasa wah ada barrier nih, udah deh kayaknya nggak bisa jalan nih, kita kan mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi kalau entrepreneur mungkin lebih mikir ketika ada masalah dia nggak fokus ke masalahnya, tapi dia fokus sama solusi yang mana bisa jadi penyelesaian. Karena kan kalau kita fokus sama masalah ya masalah aja, kalau kita fokusnya sama solusi ya kita akan ketemu penyelesaiannya. Kurang lebih gitu sih. Sama tadi gimana sih caranya kita bisnis itu dimanusiakan, kan ibaratnya kayak gitu ya. Gimana caranya kita tuh mikir bisnis tuh nggak cuma profit doang, dan itu memang kejadian. Alhamdulillahnya tuh Itaver kan baru 3 tahun. Sebelumnya mungkin karyawan kita baru 1 orang gitu, lama-lama berkembang sampai akhirnya 30 orang gitu. Nah, ternyata karyawan yang paling loyal di kita, yang benar-benar dari pertama banget sampai sekarang dan dia perform sangat bagus adalah karena anak tersebut kita kasih beasiswa, program beasiswa. Jadi ternyata tuh ketika kita punya ikatan, habis itu kita memanusiakan karyawan kita, bukan kayak buruh gitu ya, kayak pekerja ya udah kerja aja gitu nanti kita gaji. Nggak, di luar dari itu tuh ternyata tuh banyak juga kita, semakin kita banyak ngasih semakin banyak juga kita dapat imbal baliknya, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi ya sebenarnya kalau soal buku ini sih relevansinya banyak sekali di kehidupan entrepreneurship gitu. Nah, pada waktu melakukan beasiswa itu, apakah tidak ada kriteria waktu itu? Ini contoh aja ya. Apa tidak ada kriteria bahwa karena dia baik atau apa atau gimana itu? Kalau dulu kayak namanya baru jalan ya, kita nggak akan kepikiran lah namanya program beasiswa lain. Kalau seandainya perusahaan yang udah besar pasti dia udah punya lah ya program beasiswa buat para karyawan-karyawannya dan segala macam. Kalau kita dulu simply karena kita ngelihat ini anak pagi kerja, sore kuliah, abis itu dia kerjanya bagus, abis itu dia kayaknya ada kesulitan biaya, ya udah kita ini selama dia performnya emang bagus gitu. Dan ternyata memang karena kita ngasih dia kuliahnya di finance juga gitu kan, ternyata juga jadi berimbas juga kan ke kitanya juga, pencatatannya jadi baik gitu-gitu. Jadi kayak ada timbal baliknya gitu sih kurang lebih. Jadi kalau kriteria banget yang namanya bisnis baru dulu, kita namanya juga masih merintis gitu ya, ya boro-boro mikirin kriteria beasiswa, kita kan mikirin dulu gimana caranya bisa hidup gitu. Ya. Tapi mungkin terlepas dari itu ya, mungkin kalau Dian bisa menceritakan awal kenapa sih berbisnis dan kenapa yang dipilih catering atau Itaver ini gitu, dan ya nggak tahu ininya apa, pertimbangannya apa, biar teman-teman yang muda-muda, karena ini juga direkam di YouTube, nanti anak-anak muda yang saya kenal akan saya bagikan juga gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu. Dian kalau bisa diceritakan kenapa tertarik berbisnis sendiri setelah bekerja 2 tahun ya waktu itu ya bekerja. Ya. Gitu. Ya, jadi kebetulan kan saya kuliah nih dulu kan di Teknik Industri UI. Habis itu alhamdulillah dapat beasiswa juga di TI lagi S2. Setelah lulus saya kerja di FMCG company yang besar lah ya di dunia. 1,5 tahun sebenarnya lebih tepat ya. Habis itu saya resign dan benar-benar totally start bisnis gitu. Dulu niatnya itu adalah karena melihat banyak sekali ibu-ibu rumah tangga gitu yang dia tuh jago masak tapi nggak bisa jualan. Pada saat itu kita kayak terinspirasi untuk membantu mereka supaya bisa berpenghasilan dari rumah dengan cara menjual makanannya sendiri. Jadi misalnya mama saya jago bikin rendang. Nah, rendang itu bisa dijual di Itaver. Dulu awalnya kita tuh mempromosikan bisnis-bisnis ibu-ibu rumah tangga supaya mulai bisnis. Sampai akhirnya mereka ada juga yang udah punya restoran sekarang gitu. Jadi akhirnya ada juga yang sustainability-nya sampai sekarang. Cuma setelah itu kita kan alhamdulillah
akhirnya kita dapat pesanan banyak nih dari corporate, yang mana akhirnya ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan sama ibu-ibu rumah tangga, karena kalau corporate kan banyak sekali ininya kebutuhannya ya. Jadi that's why kita bikin central kitchen sendiri. Jadi waktu itu udah kita berubah tuh bisnis modelnya dari yang awalnya mengadopsi ibu rumah tangga menjadi kita guide catering yang memang sudah punya sertifikasi, sudah lengkap, udah hygiene dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya kita rubah bisnisnya menjadi catering. Terus sekarang kena pandemi lagi, dan di pandemi ini alhamdulillahnya kita masih tetap berjalan, dan ternyata setelah kita lihat tahunannya itu growth-nya masih naik. Kenapa? Karena kita membuka program donasi untuk garda terdepan. Untuk kayak sekarang kan lagi COVID nih, itu yang di rumah sakit itu kan banyak tenaga medis yang susah untuk makan karena dia tuh ini banget kan, lengkap banget dan segala macam. Akhirnya kita bekerja sama dengan salah satu lembaga donasi, kita donasikan makanan-makanan ke sana, dan ternyata itu membuat growth kita di tahun ini malah naik. Padahal kan kalau logikanya kan kalau lagi pandemi kan harusnya turun gitu kan. Kita malah growth-nya naik, tumbuh dari sana gitu sih. Jadi mungkin karena ada programnya juga ini ya, bersifat ibaratnya membantu garda terdepan, ternyata balik lagi kita dapat lagi ini ya, imbal baliknya buat recover sendiri gitu. Oke. Wah, luar biasa nih. Jadi ternyata malah pandemi malah growth ya. Oke. Mungkin nanti aja saya silakan teman-teman, bapak-bapak atau ibu-ibu. Ini ada Pak Budi Raharjo juga, ada Pak Bambang Pramujo. Silakan Pak Hermanto, ya, ini ahli IQ. Kalau ada pertanyaan Bu Ice, siapapun ya, monggo. Mumpung ada anak muda yang mau berbagi. Silakan Bu Ice. Halo Dian. Ya, Tante Ice. Tante. Ibu. Nggak apa-apa, sukses ya udah ya bisnisnya. Enggak, saya mau tanya aja. Pada dulu kan Dian pernah jadi pegawai biasa ya, pegawai dari satu perusahaan. Nah sekarang udah punya bisnis sendiri. Mana yang lebih menyenangkan buat Dian? Pasti punya bisnis sendiri. Itu kayak apa ya? Kayak ada kepuasan batin juga gitu ya. Karena kita bisa, ternyata kalau ngelihat ada yang tumbuh, ada orang yang kita bantu tuh, kita kayak otomatis jadi energi positif juga buat diri sendiri gitu. Misalnya lihat karyawan juga tumbuh, habis itu partner-partner kita juga akhirnya tumbuh gitu. Kita ngelihat yang dulunya belum punya bisnis dan akhirnya sekarang dia punya restoran. Ya kita kayak ada apa ya? Kebahagiaan sendiri gitu ngelihat yang lain. Iya. Yang nggak bisa didapetin kalau dulu aku jadi karyawan gitu. Pengalaman yang paling susah dilakukan apa Dian waktu udah jadi entrepreneur? Itu waktu awal-awal berdiri ya. Karena di awal-awal berdiri itu kan kayak apa ya? Jadi nggak ya? Ini bisa nggak ya? Gitu kan? Kita kan masih di dalam otak gitu kan. Ini bisa jadi gede nggak ya? Kira-kira kalau kayak gini nanti bakal oke nih nggak nih jalannya? Kira-kira bakal diterima masyarakat nggak? Dan segala macamnya. Kan kita kadang-kadang inner battle juga sama diri sendiri gitu kan. Kira-kira ini works nggak sih gitu. Tapi ternyata emang kalau kita punya kekhawatiran, prinsipnya kayak Tokopedia, jalanin aja dulu. Jadi memang jalanin dulu. Terus kayak kita lihat, kita sih selalu pakai data ya. Jadi kalau seandainya kita lihat, oh ada chance, peluang di sini nih, opportunity, kita pindah ke sini. Terus kayak pandemi, kita ngeliat, oh sales dari perusahaan turun. Apa sih opportunity-nya sekarang? Oh ternyata orang-orang sekarang lebih peduli makanan yang ini nih, yang bersih. Akhirnya kita launch produk frozen, yang memang hygiene-nya kita kasih SOP juga ke teman-teman semua yang ada pengukuran suhu dan lain sebagainya. Jadi kita coba buat selalu ini sih, inovasi gimana sih yang dibutuhin pasar sekarang apa, even di saat pandemi ini gitu. Karena pandemi ternyata buka peluang juga sih buat bisnis ada. Walaupun kadang-kadang ada beberapa yang shutdown gitu. Oke. Ya. Wah, hebat nih dia nih ya, pandemi yang negatif gitu jadi malah memberikan hal-hal yang banyak sekali positifnya ya.
Yang penting kita harus cari celah aja gitu sih. Kalau misalnya ada pandemi, berarti dari satu pintu tutup, kita cari pintu yang lain gitu. Karena biasanya kan juga Itaver dihidupinnya sama perusahaan-perusahaan. Karena biasanya kita serving catering gitu ya buat makan siang karyawan. Nah itu biasanya sampai ribuan. Terus tiba-tiba stop semua kan, semua WFH. Udah mulai kemarin new normal, udah ada. Nggak taunya ada berapa perusahaan yang wah maaf Mbak, ini kita ada yang kena COVID, jadi kita WFH semua. Ya udah, jadi kan kita nggak bisa ini nih cuma sama perusahaan. Akhirnya kita buka lini bisnis baru, yaitu yang frozen, yang mana kita nyasarnya ke retail atau ke individual. Nah, jadi gimana caranya satu pintu tertutup, kita cari pintu yang lain gitu sih. Oke. So always looking for a solution ya, Dian. Pesannya kepada anak-anak milenial nih yang baru mau mulai usaha apa? Dari pengalaman Dian. Kalau yang Dian lihat itu seringkali kita tuh kayak berpikir entrepreneur tuh kayak wah harus ini nih, harus keluar modal banyak nih, nggak ada modal dan segala macam. Padahal tuh along the way itu kayak banyak sekali jalan yang memudahkan kita. Contohnya sebenarnya seberapa banyak sih orang-orang yang tahu kalau pemerintah itu ngebantu banget loh entrepreneur, mulai dari alhamdulillah Itaver tuh kemarin dapat pendanaan karena saya lulusan UI, kita dapat pertama di UI itu 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu kita dapat 120 juta. Setelah itu kita naik level nih, alhamdulillah kita dapat dari Kementerian Riset dan Teknologi itu kurang lebih kayak 400 juta. Nah, padahal kita dapat kayak cuma-cuma, maksudnya kita nggak ngeluarin saham, kita nggak jadi hutang juga. Jadi kadang-kadang kita mindsetnya bisnis mesti modal gede nih, harus ngutang ke bank dan lain sebagainya kayak gitu kan. Sebenarnya kalau kita jalanin tuh banyak sekali pintu-pintu yang memudahkan kita, kayak pemerintah yang sudah banyak membantu entrepreneur untuk mengembangkan bisnisnya gitu kurang lebih. Oke. Waduh. Terima kasih ya Dian. Sama-sama. Ya, makasih. Ini luar biasa ya, dapat bantuan sampai 400 juta ya dari pemerintah, dari ini ya. Pemerintah dari UI 120, jadi totalnya 500. Syaratnya itu hanya bisnisnya berkembang ya, yang penting kayak bisa mengembangkan omset misalnya 6 kali lipat, 10 kali lipat gitu kan. Which is kalau kita disuntik segitu kan ya alhamdulillah kan pasti berguna buat bisnis berkembang lagi gitu kan. Jadi ya. Tapi pada saat itu memang sudah berkembang. Udah sih, maksudnya berkembangnya ya mungkin salesnya belum terlalu banyak, tapi kelihatan ada growth-nya cukup tinggi, disuntik makin tinggi, disuntik lagi tinggi lagi gitu kan, semakin banyak yang masuk kan otomatis bisa meningkatkan marketing awareness juga kan kita gunakan itu. Jadi nggak harus dikembalikan ke UI atau ke Ristek Diti. Enggak. Jadi benar-benar pure bantuan. Selain itu pemerintah juga ngebantu kita untuk apa? Untuk kita go internasional. Kayak kemarin Itaver diterbangin ke Singapura gitu ya. Kita juara 1 alhamdulillah tuh di Southeast Asia Startup Summit di Singapura. Setelah itu kita dikirim ke Hong Kong. Dari Singapura. Wah, hebat. Hongkong itu kita udah berbadan hukum sekarang, namanya Itaver Limited. Jadi di awal tahun kita udah ada badan hukum di Hong Kong kemarin ya, karena kita pertama awalnya dapat bantuan dari UI, habis itu naik level lagi ke kementerian, habis itu ternyata kita dikirim lagi ke Singapura. Jadi sebenarnya banyak sekali environment yang udah ngebantu entrepreneur di Indonesia sih. Cuma mungkin banyak teman-teman yang belum tahu aja gitu. Oke. Ya. Wah. Ya. Luar biasa. Oke, silakan kalau ada yang lain teman-teman mau bertanya. Pak Budi Rarjo kayaknya mau bertanya tadi. Iya. Sorry saya telat, jadi saya barusan ini. Wah, kalau ini lihat semangatnya, saya langsung ikut semangat. Wah, ada kopi Indonesia lah gitu. Yang mau saya tanya Mbak, ini karena saya orang teknologi ya, saya pengen tanya sebetulnya, adakah peran teknologi dalam bisnis catering ya, atau yang Mbak itu, apakah ada peran teknologi sehingga wah Pak, ya ini teknologi harus apa gitu? Kalau yang dari dulu kita kembangin sebenarnya dari website itu memudahkan kita sih, maksudnya kayak website itu sekarang kan udah bisa bergabung dengan payment channel kayak Midtrans dan lain sebagainya, yang mana itu memudahkan kita daripada kita
nginput satu-satu di pembukuan dan sering error gitu-gitu. Akhirnya dengan adanya payment misalnya lewat website dan segala macam itu memudahkan pembukuan kita. Selain itu sekarang juga banyak sekali ya kayak pembukuan keuangan berbasis teknologi, contohnya kayak jurnal itu kayak semua akuntansi kita tuh udah beres selama kita nginput kayak benar-benar nginput di aplikasi gitu. Karena kalau kita ngajarin entrepreneurship itu kan kalau kita dalam entrepreneurship itu kan yang paling susah itu kan di awal itu biasanya finance. Karena apa? Karena kalau orang yang basisnya bukan finance pasti pusing lihat transaksi segitu banyaknya dan segala macam. Tapi ternyata banyak sekali peran-peran teknologi yang mana sudah dikerjakan, kan itu nggak mesti dikerjakan internal juga ya. Kadang-kadang juga dari eksternal juga banyak bantu, kayak misalnya aplikasi jurnal, kemudian sekarang apalagi sih yang memudahkan kita jualan bisa ke Tokopedia atau ke Shopee dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya teknologi udah banyak kebantu eksternal maupun internal gitu sih. Jadi kalau di kita sendiri sih lebih ke website sih dulu dalam menghubungkan merchant-merchant catering kita untuk customer perusahaan. Jadi perusahaan nggak mesti telepon satu-satu penawarannya dong kayak gimana, tapi semua udah tersedia di halaman website kita gitu sih kurang lebih. Kalau untuk produksi mulai ada juga pemanfaatan teknologi, misalnya produksinya menggunakan teknologi apa, ban berjalan untuk kalau apa namanya produksi sekarang central kitchen kita sih teknologinya lebih ke masih yang apa sih yang kompor-kompor yang besar itu yang buat produksi ribuan itu, sama ini sih mesin apa ya namanya itu, mesin packing yang buat kemasan frozen itu kan dia kan harus di vacuum sama di itu kan, jadi benar-benar kita taruh abis itu nanti ke vakum gitu, jadi memudahkan dari segi waktu, karena kan kalau kita nggak bisa melakukan vakum sendiri ya, karena vakum di frozen itu bisa bikin produknya awet 1 bulan atau lebih gitu. Nah itu yang paling memudahkan kalau dari segi mesin sih menurut saya lebih ke mesin pengemasan gitu sih. Oke. Ini arahnya nih Pak Budi Raharjo ke blockchain ini. Blockchainable apa enggak nih? Pembayarannya bisa blockchain atau enggak, atau kan enggak, saya juga lagi pikir-pikir ya, karena saya selalu ditanya, wah Pak Budi teknologi membantu UMKM atau apa gitu. Ya saya nanya kalau memang dibutuhkan teknologinya tuh untuk apa ya? Satu tadi untuk apa marketing iya, untuk menata keuangan iya. Saya pengen tanya lagi kalau produksi ya, ya ada itu. Tapi siapa tahu itu misalnya order dari internet tuh langsung ke back end, langsung ke pabriknya tuh langsung diproduksi. Butuh apa untuk keluar daftarnya gitu. Kitchennya juga udah online semua. Siapa tahu ya di sistem. Ada sih kalau nggak salah yang sudah membuat itu tapi belum kita aplikasikan. Mungkin nanti next-nya bisa kita coba. Siap. Oke, makasih. Ada lain lagi? Penanya, silakan. Pak Bambang kayaknya udah on mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak Gatot. Tentu saya pertama kali harus ucapkan selamat untuk Mbak Dian ya. Ini muda, energik, dan berani ya. Karena kata terakhir ini penting. Banyak orang yang keberaniannya kurang, nyalinya kurang. Karena ini memasuki suatu bidang baru yang awalnya pastilah gelap ya Mbak Dian ya. Yeah. Nah, tapi berani dan kemudian along the way kemudian timbul ya solusi-solusi yang mengalir gitu ya. Ya saya kira itu pastilah berangkat dari niat ya. Ini sedikit kita gandengkan dengan judul buku kita ini ya, supaya gandeng bahwa itu ada good solution tadi yang sudah diceritakan panjang lebar oleh Pak Gatot. Karena sebenarnya itu apakah keberadaan kita ini bermanfaat kepada society? Kira-kira kalau buku itu kita peras keluarnya seperti itu. Mudah-mudahan begitu ya Pak Gatot. Karena ya, saya belum membaca bukunya, saya hanya menyimak apa yang disampaikan Pak Gatot. Jadi kalau saya boleh saya peras, jadi pertanyaannya apa yang Anda lakukan terhadap society? Di situ di dalam buku diceritakan contoh-contoh besarnya gitu ya. Ada Grameen Bank besar. Sedangkan Mbak Dian membuat contoh-contoh kecilnya gitu loh. Kita bisa loh. Nggak usah ngomong seperti Muhammad Yunus deh. Kayak Dian Widayanti saja deh gitu ya. Jadi kan kalau saya sitir dari sebuah buku bahwa success was not just about doing the job, tetapi it was about serving the people through my job.
Ini saya kutip dari Start With Your People-nya Brian Dixon, ada sebuah buku Start With Your People. Kalau saya kutip, apa yang dilakukan ini begitu. Jadi sukses itu bukan hanya masalah kita menyelesaikan pekerjaan kita, tapi bagaimana kita melayani kepada the people. The people di sini bisa berarti sangat lebar, karena people bisa saja your customer, tetapi juga bisa your society. Nah, ini menjadi lebar. Tadi saya ikuti ceritanya, hebat ya Mbak Dian. Jadi pertama kali itu hanya memfasilitasi ibu-ibu yang pinter masak tapi kagak bisa ngejual. Fasilitasi. Kemudian step ahead, kemudian karena itu tumbuh jadi catering. Darinya ibu-ibu jadi catering, jadi bisnis modelnya dirubah oleh Mbak Dian. Ini jadi kan tambah gede lagi kan gitu kan. Terus kemudian serving for the society-nya apa? Memberikan tadi donasi untuk para relawan atau para naskes tadi ya Mbak Dian ya, yang menangani COVID. It's beautiful. Jadi apabila kita ini berbisnis dengan maksud melayani orang lain seperti yang saya kutip tadi, saya kira segala kemudahan itu akan datang. Dan sekali lagi, saya hanya satu kata untuk Mbak Dian, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang. Iya. Makasih Pak Bambang. Silakan teman-teman. Itu ada Mas Anjar, ada Mas Didit. Kalau mau berkomentar, monggo. Sesama pengusaha nih. Mas Didit juga pengusaha nih. Mas Anjar pengusaha nih. Begitu. Mas Anjar bisa bercerita mungkin. Karena juga banyak masalah yang namanya bisnis. Atau yang lainnya, monggo. Kayaknya Bu Ica lagi nih yang mau berkomentar. Silakan loh, nggak apa-apa. Kita kan ngobrol santai ini. Santai bermanfaat. Saya pengen tahu ini nih apa namanya di dalam tahun-tahun yang akan datang, apalagi yang mau dilakukan oleh Dian? Ini insya Allah nih kita juga baru kemarin banget nih meeting untuk pendanaan berikutnya, minta yang lebih gede lagi. Nah ini kita lagi ada rencana untuk membangun cloud kitchen. Jadi di mana kita bisa bantu orang-orang yang pengen bisnis, bikin brand tapi kitchennya di kita. Jadi ibaratnya kadang-kadang kan kita bingung ya kalau mau bikin bisnis kuliner, kayak resource-nya yang harus hire orang lagi, harus bikin kitchen, central kitchen juga nggak murah, dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan yang akhirnya membuat mereka nggak jadi untuk memulai bisnis. Nah, yang kita pengen bikin sekarang, central kitchen-nya Eat Ever itu bisa dijadikan cloud kitchen. Jadi kayak orang-orang bisa memanfaatkan keberadaan kita untuk memulai bisnis mereka dari kecil. Nanti kalau mereka udah gede ya silahkan mereka mau bikin central kitchen sendiri. Tapi at least untuk memulai, kita bisa membantu insya Allah mereka supaya bisa menjalankan bisnisnya dari kecil untuk akhirnya nanti dia bisa modal sendiri untuk bikin central kitchen yang lebih besar gitu sih. Semoga aja ibaratnya itu kan win-win juga ya, kita juga ada mendapatkan source of income baru, tapi di sisi lain juga insya Allah bisa ngebantu teman-teman buat makin banyak wirausaha yang bermunculan di bisnis kuliner gitu. Oke. Karena bisnis catering mah tidak ada habisnya ya. Enggak cuma catering aja sih, kalau mereka mau buka di GoFood, buat jadi kayak stall-stall, kan sekarang banyak tuh stall-stall di Jakarta yang dia cuma jual makanan doang, dapurnya nggak di sana. Iya, betul. Aja nanti mereka. Tanya lagi. Ya, silakan. Mbak Dian, apakah saya pengen tahu sebetulnya kalau dari bisnis ini yang apa ya, yang dijadikan contoh atau target atau idola atau apa yang mau dijadikan benchmark, itu ada nggak ya perusahaan besar apa yang mau saya pengen kayak dia gitu? Ada nggak? Sebenarnya kalau itu kita mix dari beberapa perusahaan sih. Jadi ada di US namanya Zero Catering, habis itu jadi maksudnya karena memang kita fokusnya nggak cuma satu, tapi kita kayak maksudnya fokusnya satu tapi kayak kita mix and match. Ini kayaknya oke nih buat kita punya value proposition di Indonesia, kita adaptasikan lagi gitu. Jadi kita biasanya lihat dari, dulu kita bikin kayak nge-list down gitu Pak, kayak ada 20 startup di luar negeri, terus dia yang mau kita jadikan contoh, habis itu nanti baru kita build
di sini kita mau develop apa nih, kayak gitu sih dulu. Nah, jadi itu yang kita jadikan pedoman aja sih. Ya, jadiin model ya. Terus Nah, Pak, kalau ini kan sekarang basisnya itu di mana ya? Jakarta. Sorry tadi saya nggak tahu Jakarta atau apa gitu. sekarang di Jakarta, tapi kita udah ada reseller di kota-kota lain, kurang lebih ada 50 reseller gitu. Jadi kita dapurnya di Jakarta, tapi sudah dijual di luar kota gitu oleh reseller-reseller. Kalau memodelkan dapurnya ini di kota-kota lain juga bisa nggak Mbak ya, memberdayakan orang-orang di daerah-daerah lain, misalnya buka dapur ini di Nusa Tenggara gitu, atau apa Indonesia Timur atau apa gitu, memungkinkan nggak ya kalau ini? Memungkinkan banget sih, soalnya itu salah satu plan kita di selanjutnya di Surabaya sama Bali. Itu baru kita konsep aja sih, cuma masih mentah. Cuma memungkinkan banget karena kan memang kita kalau mau lebih berkembang juga kita expand-nya nggak di coverage-nya nggak di sini-sini aja gitu kan. Jadi memang kalau kita buat central kitchen di sana itu akan memudahkan kita untuk bisa cover di beberapa daerah di luar jangkauan kita, plus bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sana gitu. Tapi ini memang kita lagi study sih untuk yang di Surabaya sama di Bali, jadi emang masih mentah ibaratnya kayak gitu. Tahun kapan tuh rencana? Ini kita baru banget kemarin bikin perencanaannya bareng konsultan, jadi emang benar-benar masih fresh banget. Gitu. Oke. Nah, kalau sentra makanan ya, pengen tahu dari kacamata itu kan tadi ke Surabaya itu ada itu pilihannya itu karena apakah berdasarkan bisnis atau karena berdasarkan di sana banyak komunitas yang jago masak gitu ya? Apakah orang Jogja lebih banyak jago masaknya, atau Bali karena apa, atau misalnya Makassar karena apanya gitu, pemilihan Mbak Dian itu misalnya di sana ini kan karena kebetulan banyak komunitas yang memang justru harus dibantu gitu ya, bukan dari kacamata bisnisnya gitu, atau apa ya? Kalau kita sih biasanya kalau kita pemikiran kita kemarin ketika kita mau expand itu kita nggak bener-bener riset pasar ke sana karena bakal costly banget. Jadinya kita kan ada kerjasama dengan partner. Contohnya kayak Sayur Box. Sayur Box, nah dia tuh ada kan di Surabaya sama di Bali. Nah, kita memanfaatkan data pasarnya mereka dengan pertama kita jual dulu produknya di daerah tersebut, kira-kira demand-nya seperti apa, dan kemudian kita lihat dari sana tuh gimana sih orang-orangnya. Nah, jadi kayak kita lebih nanya ke dari segi bisnis, cuma ditanya juga resource di sana seperti apa. Apakah di sana memungkinkan dari segi resource-nya udah banyak apa belum, cukup atau enggak jika kerja sama Eatver gitu-gitu sih. Jadi kita memang pertama yang kita konsiderasi pasti kita cari dulu apakah demand-nya ada, habis itu yang namanya resource kalau menurut kami di satu Indonesia itu pasti masih tinggi gitu potensinya. Gitu. Oke. Siapa tahu roadshow ke sana ya, ngajarin ibu-ibu masak di sana gitu kan ya. Belum. Orang pasti kita pasti pakai SOP kan. Jadi mau nggak mau pasti pakai resource yang ada di sana. Nggak mungkin kita terbangin orang dari Jakarta buat ke sana gitu. Ya. Oke. Kan itu ada Pak Bambang ya, atau siapa mau berkomentar itu? Ya, saya mau nanya ke Mbak Dian ini. Tadi kalau masalah kualitas gimana ya mengendalikannya? Ya, karena kalau kita bicara kuliner itu kan kualitas itu paling tidak ada dua ya. Kualitas dari gizinya sendiri, ya, mestinya kita jangan sampai jualan junk food gitu. Terus kualitas rasa gitu loh, karena rasa itu juga kualitas di mana orang Jawa sama orang Sunda ada, kalau orang sudah beda-beda maunya. Orang Jawa maunya semua manis kan gitu. Orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah dia semua asin gitu. Bagaimana mengendalikan kualitasnya? Apakah ada satu standar tertentu untuk area tertentu, standarnya seperti ini, caranya seperti ini. Ya, seperti katakanlah Kentucky lah ya. Kalau Kentucky kita beli di mana saja rasanya hampir sama. Karena prosesnya sama yang sudah distandarisasi gitu. Apakah ini kita akan menjadikan sebuah industri? Sebab kalau kita bilang standarisasi ini Pak Gatot senyum-senyum, itu industrialisasi gitu. Sebab kalau non-industrialisasi itu adalah creativity, adalah kebebasan. Ya, tidak ada SOP, kebebasan, inovasi kan itu.
Ya, inilah bedanya gitu lah. Nah, dalam hal ini, dalam bisnis kuliner ini, bagaimana ini? Oke, kalau dari segi kualitas, kita yang pasti dikontrol sama QC pertama. Ada memang karyawan yang fungsinya sebagai QC, jadi dia memantau produk kita supaya kualitasnya itu selalu sama. Selain itu, tadi benar tuh yang ada namanya SOP. Jadi kita tuh biasanya kalau ada, misalnya kita bikin menu, itu kita langsung nge-lock ibarat kita nyebutnya locking. Jadi kita ada R&D dulu, research and development menu. Habis R&D itu dibuat, kita tes dulu. Ketika itu udah oke, baru kita lock. Ibaratnya kita kunci nih resepnya. Nah, itu benar-benar sudah di Excel, udah kita ini, sehingga harapannya siapapun yang masak dengan SOP tersebut bisa sama gitu. Tapi benar banget nih soal QC ini, ada satu pengalaman juga, pengalaman pahit dari Itever dulu waktu awal buat, kita belum terlalu paham ya, kalau dulu kan memang kita belum ada background masak-masak juga. Itu sempat pelajaran berharga banget. Sempat kita ada masalah dulu keracunan makanan, dan itu fatal banget sampai mau dibawa ke jalur hukum. Jadi dari sana kita emang yang namanya bisnis pasti ada biaya belajar juga ya. Di saat di sana juga itu merupakan salah satu cobaan terberat kita juga, karena kebetulan banget itu sama dosen-dosen saya kebetulan. Jadi dan itu dosen-dosen kuliah gitu kan, sampai semua orang bilang udah kamu ganti bisnis aja, ini kamu nggak bisa kayak gini. Dimana dosen, guru, ya kita harus menghargai mereka juga gitu kan, bilang ini tuh nggak visible gitu. Itu kejadiannya 2 tahun yang lalu. Di saat bisnisnya memang masih relatif baru, tapi karena saya sama partner, saya bilang ya udahlah kayak gini pasti ada aja. Dulu Nestle pun sempat ada di Eropa, sempat ada kejadian ngeracunin bayi sampai pabriknya tutup dan segala macam, kayak gini pasti ada aja. Apalagi masih kecil, masih biaya belajar. Jadi akhirnya yaudah kita bismillah lanjut lagi, dan alhamdulillah kita pada saat itu nggak mendengarkan juga sih, jadinya masih bisa ongoing. Tapi dari sana kita memetik pelajaran yang berharga banget. Memang kan kalau kesalahan itu experience is the best teacher ya katanya. Jadi sejak saat itu kita benar-benar kontrol banget yang namanya hygiene. Sampai sekarang kita udah ngikutin sertifikasi like hygiene dari Dinas Kesehatan. Jadi ternyata memang banyak hal yang kita nggak tahu tentang hygiene, dan memang dapur rumahan itu nggak bisa dibikin dapur hygiene. Contohnya kayak dalam dapur itu nggak boleh ada ruangan terbuka karena ada potensi hewan masuk dan segala macam, ruangan masih ketutup dan sebagainya. Mana dapur rumahan kita nggak bisa utilize itu. Plating harus di meja berbahan stainless dan lain sebagainya, kayak di mana baru tahu nih kayak gitu. Dan akhirnya karena pengalaman pernah keracunan makanan itu benar-benar jadi learning point banget buat kita, dan akhirnya kita sekarang benar-benar mengikuti standar kesehatan dari Dinkes, yang mana alhamdulillah udah nggak ada lagi kejadian kayak gitu. Ya, karena salah satu isu lain yang ini sering jadi isu itu adalah isu halal. Nah, itu juga suatu, tapi saya kira juga Mbak Dian nggak perlu berhati hati, bahkan para raksasa McDonald, MD saja, Kentucky saja kan beberapa saat lalu pernah diisukan itu tidak halal dan sebagainya, terpaan seperti itu ya, biasa dari persaingan itu. Tetapi ya oke lah, artinya kualitas sudah diberikan dengan baik dengan segala macam risiko dan tantangannya ya. Karena bisnis makanan itu di situ penting, karena satu hal, kita tidak akan bisa memberikan sesuatu yang kadaluarsa, dan kadaluarsanya kuliner ini pendek. Pendek kan? Jadi kalau dia dimasak, maka sekian jam itu sudah kadaluarsa. Kecuali kalau itu diawetkan. Kalau diawetkan ya kita bisa beberapa hari. Nah, ini menjadi kunci kan? Menjadi kunci karena kalau kita di dalam misalnya kayak McDonald gitu, unggulannya McDonald fresh, segar. Jadi yang saya jual adalah kesegaran. Gitu. Jadi tidak ada McDonald itu bahan yang basi dipakai, nggak ada. Dan saya pastikan, saya jamin seperti itu kan. Nah tentu saja freshness di sini juga mestinya akan menjadi perhatian Mbak Dian, karena salah satu tadi saya ulangi, salah satu uniknya bisnis kuliner itu ininya itu pendek gitu. Duh, Pak Bambang kan bisa dipanaskan. Nah, kalau kita ngomong dipanaskan, itu kita tidak ngomong bikin lagi, yaitu Bu Ice senyum-senyum. Karena keluarga saya juga sering manasin gitu lah. Silakan Mbak Dian. Tapi menarik nih Mbak Dian, mengenai tadi konsep bahwa kita juga belum tahu gitu ya. Maksudnya gini,
kalau di buku ini saya mencoba merilet dengan buku ini, ada yang disebut dengan flow ya. Jadi flow tadi adalah bagaimana kita benar-benar menjiwai gitu ya. Nah, ini apakah teman-teman yang di Eat Ever itu juga apa dalam artian gini, apa iya ada background masak gitu ya? Kan sepertinya tidak gitu ya. Gimana itu supaya apa how do you define flow gitu loh. Kalau kita ngikutin kata-kata dalam buku ini, katanya tuh kalau ada flow maka everything egoisme dan sebagainya tuh falls down gitu. Itu gimana? Kalau background masak, kalau sekarang sih udah bisa masak. Tapi belum bisa waktu bikin Eat Ever itu belum kebayang. Tapi kita tuh kan menstandarisasi dari ibu-ibu rumahan, kita ngerasain satu persatu. Lama-lama lidahnya peka juga sih sama makanan enak dan gak enak gitu. Dan tadi kalau kata Pak Bambang memang setuju sih kayak buat makanan itu jangkanya pendek sekali. Tapi kita bisa make sure dengan apa? Misalnya kayak tadi misalnya ada isu McDonald gak halal, tapi dia punya sertifikasi halal, itu adalah apa sih counter yang sangat pokoknya kuat banget ketika kita sudah memiliki sertifikasi lah. Terus masa mau diisuin gak halal juga, ibaratnya kayak gitu. Dia bikin punya sertifikasi like hygiene, masa mau dibilang nggak bersih juga, ibaratnya kayak gitu. Itu salah satu mitigasi risiko yang paling penting. Nah kemudian tadi yang soal tentang flow tadi, ya benar sih, dulunya kita nggak ada background masak sama sekali. Akhirnya kita nyobain satu persatu, kita bisa bedain tuh makanan enak sama nggak enak. Ya waktu itu kita cuma bisa bilang, chef mau bikin kayak gini ya. Jadi kita pada saat itu hanya bisa mengkritisi. Tapi lama-kelamaan jadi bisa sendiri. Jadi karena mungkin udah kelamaan di situ juga kali ya. Jadi mau nggak mau skillnya masa mau gitu-gitu aja. Akhirnya kita ngerti kalau ini kurang ini. Jadi memang kalau menurut saya orang bisnis kuliner wajib jago masak sih nggak juga, karena dulu pun kita nggak bisa sama sekali sampai akhirnya bisa gitu. Jadi segala sesuatu bisa dipelajarin dan kita mengikuti flow yang ada aja gitu kurang lebih. Oke. Ini kayaknya banyak yang mau bertanya nih, silakan Pak Budi atau Mbak Ibu Ica atau siapa tuh? Atau siapa dulu, kalau nggak ada baru saya nanya lagi. Kalau nanya gitu ya. Ditanya terus nih. Jadi kalau saya tuh hobi makan, masak nggak bisa, paling bisa godok telur aja nggak bisa. Nah itu parah kan. Masak air saya bisa masak air ya. Buat kopi aja saya tuh kalau buat kopi saya nggak enak. Jadi saya kadang-kadang tangan saya nggak tahu. Jadi saya kadang-kadang ke orang, ini tolong buatin kopi, saya bawa kopi, tolong buatin ya. Saya kalau buat kopi nggak enak nih, tangan saya nggak jelas nih deh. Tapi kalau Mas Gatot tahu ya tuh Masoka itu kan sepupu saya. Oh itu dia kalau masak jagoan di tempat saya dulu. Jadi chefnya Masoka itu jagoan. Nah balik lagi nih, saya karena punya temen banyak yang punya restoran, punya apa segala macam. Jadi kadang-kadang saya ngikutin teknologi juga. Makanya saya senang karena otak saya ini isinya teknologi aja. Dia bilang, Mas, saya menemukan lagi Mas. Jadi problem dari masakan tadi ya yang saya Mbak Dian ini itu adalah bagaimana supaya dari masak itu bisa preserve ya. Jadi misalnya gudeg bucitro itu di mana-mana sama segala macam. Dia menggunakan teknologi yang dia bukan temukan ya. Dia ini segala macam invent itu dengan menggunakan nitrogen. Mungkin saya nggak tahu liquid nitrogen. Jadi luar biasa. Jadi begitu habis masak itu sebelum bakteri masuk langsung didinginkan dengan liquid nitrogen teknologinya. Langsung dingin. Jadi dia sekarang supply untuk pesawat terbang segala macam gitu-gitu. Jadi dia yang tadinya punya itu aja, tapi karena dia hobinya duitnya banyak juga sih dia. Jadi membuat sistem pakai liquid nitrogen segala macam tuh dia bagi dia mah enteng banget gitu ya. Tapi itu Mbak Dian lihat ya, siapa tahu ya nanti kalau dengar-dengar itu. Jadi dia bagaimana dari habis masak langsung dingin karena sebelum bakteri masuk segala macam, sehingga nanti yang sama itu tinggal ditaruh di tempat lain, tinggal dipanasin aja. Jadi di tempat-tempat restoran mana-mana dulu nggak perlu pakai chef lagi. Jadi cooknya tinggal gunting, masukin di oven atau ditaruh ini, langsung rasanya exactly persis sama seperti habis dimasak. Kata dia begitu. Luar biasa. Saya bilang, wah keren amat gitu ya. Tapi kalau ini teman saya ini memang kalau dari soal masakan nomor 1, dia chefnya kemana-mana. Saya dompleng ikut makan aja. Jadi saya nanti juga pengen dompleng ikut makanannya buatan cateringnya Mbak Dian nih apa. Jadi saya jadi intriguing juga nih. Kalau bisa sampai Bandung, saya pesen juga dipakselkan gitu kali ya. Jadi Bandung.
kasih tahu Mbak, nanti saya juga pengen nyobain ya. Yang kayak gini juga memang ya saya harus, kalau saya bilang tuh eat your own dog food gitu ya. Jadi saya pengen tahu juga gitu punyanya ini rasanya kayak apa. Saya mau pesan lah. Siap. Oke, seru nih. Mungkin satu lagi sebelum kita summarize, siapa tuh yang on, Bu Ica atau siapa? Kalau saya pertanyaan yang biasa-biasa aja deh. Ya. Itu sehubungan dengan tadi yang dikatakan oleh Mas Bambang tentang pemilihan menu itu, Mbak Dian. Kalau nanti kita perusahaannya kemudian menjadi besar dan ada di mana-mana, pemilihan menunya disesuaikan dengan what is available in that area. Umpamanya daerahnya banyak ikan, menunya kemudian ikan gitu. Tapi mungkin bumbu-bumbunya yang sudah mesti standar itu. Tapi jenis daripada bahannya mungkin disesuaikan dengan daerah masing-masing atau bagaimana, Mbak Dian? Kalau so far sih kita memang belum ada kepikiran ke sana. Jadi pikiran kita ya masih sama aja sih karena belum nemu juga area yang susah dengan satu bahan baku. Belum ketemu juga. Misalnya di Surabaya belum ada nih ikan cakalang, itu belum dengar ada kasus kayak gitu. Mungkin mungkin karena kotanya juga termasuk kota besar, jadi availability terhadap bahan-bahan tersebut masih ada aja gitu. Jadi belum kepikiran sih kalau ada bahan yang benar-benar gak ada ya bisa jadi kita ganti. Cuma sekarang belum ada isunya. Oke. Ya. Thank you. Sama. Silakan Mas Gatot. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan. Memang menurut saya ini menarik karena kan catering itu ininya orang banyak ya. Pak Budira Harjo aja suka banget ternyata apa makan, jadi mungkin bisa di-serve. Dan beberapa catatan aja dari saya. Jadi pertama memang kita acaranya memang bedah buku. Jadi memang kenapa bedah buku? Karena ada sesuatu yang bisa menjadi pancingan bagi kita untuk membahas aplikasinya dalam dunia nyata gitu. Jadi pertama ada 3 hal yang saya catat, bahwa yang tadi dikatakan oleh Michael Strong dalam buku ini bahwa ternyata efektivitas dari inovasi pengusaha itu juga sangat ditentukan oleh program pemerintah. Nah, ternyata tadi dari cerita bahwa ternyata suntikan dana dari UI 120, dari Riset Dikti ada 400, itu membantu ITEVER untuk bertumbuh kembang ya, bukan hanya statik, tapi malah berkembang. Kemudian kedua yang saya pelajari juga ternyata when you start a business, yang penting memang ada passion di bisnis itu, tapi tidak juga harus ahli masak misalnya seperti itu. Jadi memang kalau melihat bisnis itu menjanjikan dan bisa berkontribusi kayak tadi ditangkap dengan bagus sekali oleh Pak Bambang bahwa memberdayakan ibu-ibu yang bisa masakannya enak tapi tidak bisa jualan ya, itu kan sudah suatu niat yang mulia gitu. Just do it gitu. Dan ternyata ada kata-kata menarik tadi along the way gitu ya, itu ternyata ada saja jalan gitu, seperti ya tadi suntikan dana dari pihak luar gitu tanpa harus mengikuti atau mengharapkan adanya equity partnership, artinya tidak ada equity swap atau apapun. Jadi itu yang menarik. Nah, terus yang terakhir ini penting sekali, yang ketiga yang saya catat adalah biaya belajar. Nah, saya sengaja pakai kata-katanya Dian tadi, biaya belajar. Ternyata luar biasa, saya tadi juga kaget gitu. Ya namanya keracunan makanan ya, orang pasti langsung itu yang namanya, yang tadinya prestasinya bagus, langsung hari itu bisa hilang gitu. Tapi saya senang sekali bahwa teman-teman di ITEVER tadi mengatakan bahwa alhamdulillah kami nggak mendengarkan. Ya, jadi nasihat itu pasti nasihat baik gitu. Ya, cuman kita punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tidak mendengarkan demi kebaikan juga, dan alhamdulillah ternyata bisnisnya berkembang sampai 30 karyawan gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali, dan saya rasa ini harus dipertahankan terus-menerus oleh
Dian dan teman-teman di It Ever. Nah, itu summary dari saya sebagai host di sini. Nah, mungkin dari Mbak Dian ada summary atau concluding remark dari diskusi ini atau kesan pesan atau whatever, terutama sebetulnya bukan kepada kami yang hadir yang hanya 15 orang, 14 orang, tapi nanti kepada generasi muda yang ingin berbisnis, ya, karena memang ini Sumpah Pemuda kan, jadi ini zamannya anak muda yang berbisnis gitu loh, yang berkreasi. Silakan sampaikan apa adanya gitu. Kalau dari pengalaman pribadi itu memang kalau saya ngerasa banyak sekali orang yang pengen punya bisnis gitu, tapi nggak berani melakukan. Tapi yang penting itu kita sesuaikan, kita ngikutin kampanye Tokopedia, mulai aja dulu kayak gitu. Jadi kalau ketika kita ada niat, itu memang benar-benar harus langsung dikerjain. Karena kalau kita undur terus lama-lama, akhirnya kita udah demotivasi sendiri kalau mikir banyak rintangan dan lain sebagainya, itu ya pasti ada aja. Tapi kita fokus gimana caranya kita mau punya bisnis dan make it happen no matter what, ibaratnya kayak gitu. Jadi mau ada barrier seperti apa, kita turn the barriers into reality. Jadi kayak benar-benar kita jadikan gimana caranya ini bisa jalan. Insya Allah nanti along the way bakal ada pintu-pintu yang membuka kita supaya bisnis kita semakin berkembang. Karena jujur aja dulu waktu mendirikan bisnis saya juga nggak nyangka dalam 3 tahun ternyata bisa sampai sekarang. Jadi kita jadi senyum-senyum sendiri kalau ingat 3 tahun yang lalu susahnya kayak dulu jadi nggak ya ternyata jadi loh, jadinya malah lebih besar daripada yang diekspektasikan. Dulu kan pernah cerita juga sama Pak Gatot, mimpi saya tuh cuma bikin, dulu kan lagi ada lagi terkenal tuh Indomie yang nge-hype itu kan, yang Indomie kayak di macem-macemin lah ya, di kayak warung kok lupa sih namanya. Jadi Indominya itu abnormal. Warung ya, abnormal. Kayak gitu. Dulunya nyontek bisnis orang aja deh, pokoknya pengen bikin kayak gitu. Cuma punya ruko kecil nggak apa-apa, yang penting punya side bisnis dan segala macam. Tapi ternyata baru ada satu yang salah di situ. Mindsetnya nggak gede. Coba kalau dulu mindsetnya dibuat kita lebih gede lagi, kita mau bikin startup culinary company terdepan di Indonesia, itu benar-benar kita bikin di presentasi visi misinya apa, competitor landscape-nya gimana. Jadi dibikin seniat mungkin seolah-olah itu akan terjadi beneran. Ternyata sejatuh-jatuhnya dari mimpi itu ya masih tinggi juga. Ibaratnya dibanding dulu kalau seandainya mimpinya cuma bikin ruko Indomie, ya paling ya ruko Indomie aja, nggak berkembang. Tapi ternyata karena mimpinya itu dulu pengen jadi food business culinary yang memang terdepan di bidang startup gitu, ternyata malah ya sejatuh-jatuhnya ya alhamdulillah masih oke lah ya, dan masih jauh lebih tinggi daripada mimpi yang kecil itu gitu. Jadi ya yang paling penting dijalanin aja dulu, tapi start small, think big gitu. Jadi mimpinya gede tapi mulainya dikit-dikit aja dulu gitu. Oke. Terima kasih. Terakhir sekali nih, karena Pak Budi senyum-senyum dan memberikan tanda ini. Pak Budi, monggo Pak, kalau mau dikomentari apakah dari segi teknologi mau diinjek sebelum kita tutup, Pak Budi Raharjo. Ini soalnya beliau ini dosen yang sibuk sekali, Dian. Jadi dosen di mana? Dosen apa? Dosen teknologi apa? ITB? Apa? Iya, saya dosen di ITB, dosen di elektro dan informatika, juga dosen di SBM. Kerjaan saya mentoring startup, membantu startup supaya sukses. Jadi malu dari tadi. Kerjaan saya itu, orang gede ini. Itu di balik PC-nya Pak Budi itu microchip itu. Di kepalanya ini selalu ada yang mengalir terus. Tadi Mas dapat cerita tentang blockchain. Tadi siapa tahu di situ, kehalalannya bisa di-trace di tempat kami dengan menggunakan blockchain. Wah, keren amat gitu ya. Pembayarannya bisa menggunakan blockchain. Wah, keren amat. Teknologi apa? Keren amat. Jadi perusahaan kami meskipun dikerjakan oleh ibu-ibu, teknologinya rocket science gitu. Wah, itu mah keren amat. Beda banget ya dengan yang lain-lain ya. Ya, tapi saya senang dengan semangat anak-anak muda kayak gini, dan itu semakin mengokohkan benar teori-teori yang saya jelaskan kepada mahasiswa juga dan yang saya alami sendiri. Ya, ada sedikit bukan kebodohan kali ya, kenekatan. Dan kata yang mungkin banyak dipakai orang adalah grit ya, ketekunan. Tapi saya senang gitu, dan saya senang juga tadi dengan bahasan bedahnya Mas Gatot ini selalu
kalau kata anak muda sekarang tuh daging semua. Daging. Anak muda yang punya visi ya Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Dian, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan insya Allah seperti biasa kita akan selalu adakan setiap pekan, kecuali pekan depan hari Selasa sepertinya karena hari Rabu kebetulan ada yang lain yang pekerjaan mendadak. Jadi mudah-mudahan tetap tidak menghalangi kita untuk berdiskusi dan memberikan ide-ide baru gitu ya supaya tidak hanya sekedar buku gitu. Jadi beyond books gitu. Jadi kita harus berpikirnya dari buku ini apa yang bisa kita kerjakan. Ya, terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih. Makasih. Pak Boeng ini Pak Budi bisa hadir luar biasa nih. Karena Mas takut gimana setelah ini ngundang masa nggak datang gitu tadi. Selesai meeting langsung buru-buru pindah channel. Gitu. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Oke. Sampai jumpa di hari Selasa insya Allah. Om John terima kasih sudah bergabung. Pak M. Zairil, Pak Rum, ya sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dengan topik yang lain tentunya ya. Jadi mudah-mudahan